Halo teman-teman ASN dimanapun berada, terutama teman-teman di Papua. Kembali bertemu lagi dengan saya Johindom di sini dalam channel YouTube ini. Saya ingin membahas tentang uraian tugas jabatan, karena kita ketahui saat-saat ini banyak timbul kebingungan, terutama di kalangan PNS yang senior maupun teman-teman yang baru saja bergabung di dunia aparatur sipil negara sebagai seorang CPNS. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah bagaimana saya mengetahui atau dapat merumuskan apa yang menjadi uraian tugas atau apa yang menjadi pekerjaannya saya. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, mari kita simak bersama-sama hal-hal apa saja yang perlu teman-teman perhatikan dalam penyusunan uraian tugas jabatan, karena ini akan sangatlah penting bagi teman-teman, terutama dalam menyusun sasaran kinerja pegawai ke depannya. Teman-teman, jikalau kita berbicara tentang apa itu uraian tugas jabatan, ini sesungguhnya kita berbicara tentang teori manajemen sumber daya manusia atau HRD, atau yang seringkali dipakai dalam dunia kepegawaian maupun bagaimana mengelola pegawai. Secara umum, menurut Wikipedia, uraian tugas jabatan atau uraian jabatan, atau yang seringkali disebut dalam bahasa Inggris job description, adalah catatan tertulis tentang tugas-tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang disyaratkan untuk suatu jabatan atas dasar kriteria atau spesifikasi yang diperlukan pada posisi jabatan, juga mencantumkan penanggung jawab atau penyelia maupun bawahan pada posisi jabatan tersebut. Fungsi utama uraian tugas jabatan adalah untuk mengidentifikasi jabatan, memberikan batasan-batasan yang jelas, serta menguraikan cakupan dan isi jabatan tersebut. Nah, dengan kata lain teman-teman, dari uraian tugas jabatan kita mengetahui apa saja yang harus kita kerjakan, kepada siapa kita bertanggung jawab, dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan di dalam pekerjaan tersebut. Secara lebih rincinya, jikalau kita berbicara dalam ruang lingkup aparatur sipil negara, sudah tentu teman-teman, terutama teman-teman yang baru bergabung di dunia aparatur sipil negara, saya sarankan mari menyimak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di situ sudah dikatakan dengan jelas teman-teman bahwa aparatur sipil negara disebut adalah profesi. Dan di dalam profesi itu terdiri dari dua bagian teman-teman. Jadi ASN bukan pegawai negeri sipil saja, tetapi di dalam ASN ada juga yang namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sedangkan hubungan antara uraian tugas jabatan dengan posisi teman-teman sebagai seorang ASN adalah ketika teman-teman sudah dilantik dalam jabatan, walaupun teman-teman hanyalah seorang CPNS, berarti apa teman-teman? Teman-teman sudah diberikan suatu mandat tanggung jawab jabatan atau yang dinamakan tugas jabatan, dan itu merupakan tanggung jawab teman-teman dan akan dilaporkan dan didokumentasikan di dalam sasaran kinerja pegawai. Mari kita lanjut lagi tentang definisi uraian tugas jabatan di dalam ruang lingkup yang lebih sempit lagi terkait manajemen pegawai negeri sipil. Melangkah dalam ruang lingkup yang lebih sempit tentang manajemen aparatur sipil negara, khususnya PNS, teman-teman perlu mengetahui aturan dasar manajemen PNS, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Sedangkan saya coba simpulkan 3 pengertian dari 3 aturan terkait tentang uraian tugas jabatan. Kalau kita bicara tentang aturan dasar manajemen PNS, di situ ada PP 11 tahun 2017. Di sana dikatakan bahwa tugas jabatan adalah tugas jabatan PNS yang masih merupakan tugas jabatan yang berhubungan dengan jabatan pada instansi induknya atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan pemerintah. Dengan kata lain, dapat kita maknai bahwa tugas jabatan tidak terlepas dari tugas pokok maupun fungsi dari instansi di mana PNS tersebut bekerja.
Hal itu akan nampak kemudian pada praktik penyusunan uraian tugas jabatan pada paparan berikutnya. Sedangkan kalau kita lihat di aturan berikutnya, yaitu Permenpan 1 tahun 2020, yaitu pedoman penyusunan analisa jabatan, beban kerja dan juga evaluasi jabatan, sudah dinyatakan di situ bahwa uraian tugas jabatan adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. Mengapa saya coba ambil pengertian ini dari Permenpan 1 tahun 2020? Karena ini adalah aturan terbaru tentang bagaimana menyusun analisa jabatan, analisa beban kerja, dan juga evaluasi jabatan. Ketiga prosedur ini adalah proses yang sangat penting di dalam menjelaskan suatu jabatan dan juga mendefinisikan nilai jabatan tersebut. Jadi ini juga menjadi pertimbangan bagi teman-teman ke depannya kalau ada pengadaan aparatur sipil negara, mempertimbangkan beban kerja, dilihat juga prosedur perhitungannya semuanya pakai aturan ini. Nah, itu sekilas saja. Kemudian ada aturan terakhir yang saya coba ambil bagian tentang tugas jabatan, definisinya yaitu Permenpan 41 tahun 2018. Ini adalah aturan bagi semua secara umum ya. Jikalau teman-teman di dalam instansi teman-teman belum ada aturan yang mengatur tentang nomenklatur jabatan pelaksana atau staf, bisa merujuk dari Permenpan 41 2018, yaitu tentang nomenklatur pelaksana pada instansi pemerintah. Di situ dikatakan bahwa tugas jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Nah, dapat kita simpulkan dari 3 deskripsi tersebut ada beberapa hal di situ teman-teman. Kalau kita lihat dari PP 11 tahun 2017, kita dapat melihat ada hubungan dari tugas jabatan dengan tugas pokok fungsi suatu organisasi atau instansi di mana pegawai tersebut bekerja. Itu kalau dari PP 11 tahun 2017. Jikalau kita lihat lebih rinci terkait bagaimana penyusunan ANJAP, ABK maupun evaluasi jabatan, sudah dikatakan di situ secara singkat dalam Permenpan 1 tahun 2020 bahwa di dalam uraian tugas ada yang namanya proses. Proses dari seseorang memproses bahan kerja. Pertama, ada bahan kerjanya, menggunakan apa? Perangkat kerja, ada perangkat kerjanya. Kondisi tertentu, ada kondisinya. Jadi itu lebih detailnya. Nanti kalau teman-teman misalkan pernah melihat yang namanya dokumen analisa jabatan atau ANJAP, di situ sudah kelihatan uraian tugas yang mengkombinasikan antara pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pegawai, bahan apa saja yang dibutuhkan, alat kerja, serta kondisi lingkungan pekerjaan tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting teman-teman. Jadi jangan teman-teman kemudian bertanya kenapa ada PNS yang gajinya lebih besar dari yang satu, kenapa ada yang jabatannya misalnya bernilai lebih tinggi tunjangannya daripada yang lain. Itu semuanya sudah diperhitungkan dengan cermat menggunakan analisa jabatan, analisa beban kerja, dan divalidasi dengan proses evaluasi jabatan. Kalau di dalam Permenpan 41 di situ dikatakan bahwa ada tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hak. Nah, ini sudah tentu teman-teman perlu pahami, dan saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya penyusunan uraian tugas jabatan teman-teman juga harus hati-hati dalam membahasakannya kemudian, karena di situ ada berbicara tentang tugas teman-teman, batas kewenangan teman-teman, dan hak teman-teman. Jadi dibedakan berdasarkan status jenis jabatan yang teman-teman duduki. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan pada slide berikut tentang apa saja yang dapat teman-teman pelajari untuk memperoleh uraian tugas jabatan. Nah, kita lanjut pada bagian berikutnya. Apa saja yang dapat menjadi sumber uraian jabatan seorang aparatur sipil negara, teman-teman?
saya coba simpulkan dalam 4 hal. Pertama, nomenklatur jabatan. Jadi pemerintah telah menetapkan aturan tentang nomenklatur jabatan. Di situ biasanya ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, atau kita sering sebut dengan nama Permenpan RB. Kalau untuk jabatan pelaksana, pada slide sebelumnya sudah sempat saya sebutkan di situ bocorannya, yaitu Permenpan 41 tahun 2018. Rata-rata seluruh instansi pemerintah khusus untuk jabatan staf atau pelaksana menggunakan nomenklatur jabatan tersebut. Nah, kalau khusus untuk ruang lingkup Papua, pengajuan formasi mulai dari 2018 ke atas sampai dengan saat ini sudah menggunakan Permenpan 41 tahun 2018. Jadi tidak usah teman-teman khawatir karena jabatannya sudah menyesuaikan dengan jabatan tersebut. Ciri-cirinya adalah jabatannya lagi bukan disebut staf, tapi lebih pada analis dan sebagainya. Nah, kalau untuk nomenklatur jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, atau seringkali mereka bilang untuk guru, untuk dosen, untuk suster, untuk dokter, dan tenaga-tenaga fungsional lainnya, itu teman-teman bisa lihat di aturan Permenpannya masing-masing. Jikalau teman-teman masih sulit, kira-kira mau cari tahu tentang nama jabatan dan nomenklaturnya, teman-teman bisa lihat, cari juga di Google, atau sederhananya bisa lihat di sistem informasi jabatan yang diterbitkan oleh BKN. Nanti linknya juga sudah saya sertakan pada bagian deskripsi video. Sedangkan untuk sumber kedua, teman-teman dapat lihat juga di peraturan organisasi dan tata kerja atau peraturan tentang STOK unit kerja. Kenapa saya katakan demikian? Ini bisa menjadi modal teman-teman. Jikalau teman-teman dalam hal ini berada di daerah yang posisi nomenklatur jabatannya belum bisa mengikuti Permenpan 41 tahun 2018, atau nama teman-teman di dalam sistem informasi kepegawaian masih namanya staf, belum namanya analis hukum, belum namanya analis kinerja, belum namanya analis pengadaan barang dan jasa, itu kan masih jabatan yang belum sesuai dengan Permenpan 41 tahun 2018. Jadi teman-teman bisa memakai aturan organisasi dan tata kerja atau unit kerja. Caranya simpel teman-teman. Teman-teman tinggal lihat teman-teman berada pada unit apa. Nah, teman-teman tinggal rincikan dari aturan unit kerja itu menjadi uraian tugas teman-teman. Kalau teman-teman dalam posisi sebagai seorang staf dari seksi A atau seksi B, di situ teman-teman tinggal lihat, oh seksi A tugas fungsinya A, B, C, D, E. Tinggal teman-teman membuat uraian tugas jabatan, memposisikan diri sebagai staf yang melakukan dukungan teknis terhadap pelaksanaan tupoksi seksi atau unit kerja tersebut. Sedangkan ada bahan ketiga lagi teman-teman di situ, hasil analisa jabatan atau informasi jabatan. Ini biasanya kita bisa lihat dari Biro Organisasi atau Ortala. Itu biasanya analisa jabatan itu berdasarkan peraturan, biasanya dilakukan 5 tahun sekali. Sedangkan analisa beban kerja itu setiap 1 tahun demi kebutuhan budgeting untuk pengajuan formasi. Jadi kalau teman-teman ada analisa jabatan lebih gampang, karena teman-teman di situ tinggal merujuk dari informasi jabatan berdasarkan nama jabatan teman-teman. Di situ sudah kelihatan uraian tugasnya apa. Dan tadi sudah saya sempat singgung di awal juga, di situ kalau kaitannya lebih rincinya lagi teman-teman bisa tahu, oh hasil pekerjaannya saya tuh ini. Nah, itu kalau dilihat dari informasi jabatan. Dan ada referensi terakhir, yaitu hasil analisis dari aparatur sipil negara tersebut. Mengapa saya katakan demikian? Begini teman-teman, apa yang kita kerjakan setiap saat itulah juga yang akan kemudian dirumuskan menjadi analisa jabatan. Yang menjadi pertanyaan sekarang teman-teman, apabila prosedur
pemotretan tentang analisa jabatan di suatu instansi pemerintah berjalan sesuai dengan aturan, sesungguhnya apa yang teman-teman lakukan di setiap unit kerja dipotret dalam dokumen Anjap ABK itu pasti akan muncul jikalau prosedurnya yang diikuti adalah prosedur yang benar. Nah, kembali lagi ke materi, saya simpulkan 4 hal tersebut sebagai hal yang dapat teman-teman jadikan rujukan jikalau ingin mengetahui uraian tugas jabatannya. Pertama, teman-teman ingat nomenklatur jabatan, aturan organisasi, hasil analisa jabatan, dan pekerjaan apa yang teman-teman lakukan setiap saat di sana. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kita langsung masuk pada bagian terakhir, yaitu tentang bagaimana kita menghubungkan uraian tugas jabatan tersebut sehingga dapat menjadi satu uraian tugas jabatan yang berkualitas sebagai bagian dari sasaran kinerja pegawai. Masuk pada bagian berikutnya, yaitu tentang hubungan antar uraian jabatan dan kinerja instansi. Ini menjadi suatu tantangan dan juga menjadi suatu hal baru yang dapat meningkatkan kinerja teman-teman dan juga meningkatkan kinerja pemerintah, terutama di lingkup Papua. Nah, kalau kita tadi sudah bahas sekilas tentang apa itu uraian tugas jabatan, apa yang harus dilaksanakan, sekarang kita akan coba mengintegrasikan dua hal teman-teman, yaitu tadi teman-teman kan sudah tahu uraian tugas jabatan saya ambil dari sini. Sekarang kita akan lebih spesifik lagi teman-teman. Saya akan mengarahkan teman-teman bagaimana kita mengambil uraian tugas jabatan dan mengkombinasikannya dengan kinerja instansi. Karena apa? Apa yang teman-teman lakukan saat-saat ini sebagai seorang pegawai di instansi pemerintah, teman-teman adalah aset bagi instansi tersebut. Artinya, teman-teman adalah sumber daya yang menentukan apakah instansi tersebut mencapai target atau hasilnya yang diamanatkan di dalam visi misi bupati, gubernur yang kemudian diturunkan sampai dengan visi misi maupun rencana kerja tahunan dari suatu instansi pemerintah. Untuk lebih lengkapnya, kita lanjut masuk pada slide berikutnya. Nah, teman-teman, kita masuk pada bagian berikutnya. Di sini saya coba gambarkan tentang apa itu kinerja instansi pemerintah dan hubungannya dengan kinerja individu dalam pembentukan uraian jabatan. Nah, apa yang teman-teman lakukan di dalam uraian tugas jabatan bukan sekedar di lingkup kerja teman-teman saja, tapi yang teman-teman lakukan di ruang lingkup kerja teman-teman itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dan pencapaiannya dapat dilihat sampai ke taraf nasional. Nah, saat ini saya seringkali lihat ada salah tafsir teman-teman. Kita berbicara tentang terutama di Papua tentang otonomi khusus. Kita lupa bahwa kalau berbicara tentang otonomi khusus sudah ada aturan teknisnya tersendiri. Jadi saya coba secara simpelnya saya gambarkan pada bagian paling kanan. Di situ secara simpel teman-teman dapat lihat bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional itu kemudian diturunkan ke dalam rancangan induk percepatan pembangunan Papua atau RP3. Nah, setelah sudah difilter ke situ teman-teman dan dispesifikan lagi dan diturunkan ke dalam RPJMD Papua, setelah itu dirumuskan menjadi Renstra. Dari Renstra lah kemudian dibentuk RKPD yang kemudian muncul di setiap instansi atau OPD di daerah. Dari RKPD itu kemudian jadilah DPA atau daftar pengguna anggaran. Nah, atau DIPA seringkali. Nah, dari DPA itulah kemudian jadilah PK atau perjanjian kinerja. Di dalam PP 30 tahun 2019 sampai dengan munculnya Permenpan 8 sampai dengan muncul Permenpan 6, di situ disyaratkan teman-teman bahwa harus ada perjanjian kinerja sebagai dasar pembentukan SKP. Jadi tadi teman-teman sudah tahu uraian tugas jabatan saya ambilnya dari mana. Sekarang teman-teman juga harus mengetahui saya ambil tentang
kinerja instansi saya ini saya ambilnya dari mana. Nah, kalau teman-teman sudah tahu jenjang penjenjangannya seperti begitu, teman-teman bisa dengan mudah mengintervensi. Oh, kira-kira kalau saya di dalam posisi saya sebagai seorang jabatan pimpinan tinggi, berarti modal saya hanyalah perjanjian kinerja. Kalau teman-teman lihat di bagian sebelah kanan. Nah, kalau saya seorang pejabat struktural, teman-teman hanya membutuhkan modal sasaran kinerja pejabat tinggi. Artinya kalau dia adalah seorang kepala bidang atau seorang kepala seksi di dalam suatu dinas, berarti yang dia intervensi, yang dia lihat sebagai kinerja instansi yang dapat dia intervensi adalah kepala dinasnya. Jikalau bagaimana teman-teman yang menduduki jabatan pelaksana atau staf, tidak lain tidak bukan yang menjadi salah satu sumber untuk teman-teman adalah sasaran kinerja pegawai dari atasan teman-teman. Bagaimana jikalau tidak ada? Nah, itu yang saya ingin sampaikan teman-teman. Di Papua unik, dan cara pencapaian untuk penyelesaian permasalahannya juga unik teman-teman. Jikalau tidak tersedia SKP struktural atau atasan penilai, teman-teman dapat mengintervensinya dengan cara mengkombinasikan dua hal teman-teman. Pertama, teman-teman harus melihat terlebih dahulu apa yang menjadi indikator kinerja utama dari dinas atau OPD di mana teman-teman bekerja pada tahun tersebut untuk dibentuk SKP-nya. Setelah itu, apabila SKP atasannya tidak tersedia, teman-teman langsung kembali ke referensi pada slide sebelumnya yang sudah saya sebutkan. Lihat dokumen OTK, aturan OTK-nya. Jadi aturan organisasi dan tata kerjanya apa. Kalau di situ teman-teman sudah kombinasikan dua hal itu, teman-teman sudah bisa menyusun SKP. Tetapi perlu diingat teman-teman, untuk memfilter atau untuk menyaring kira-kira mana yang dapat saya ambil sebagai uraian tugas jabatan saya, harus betul-betul teman-teman punya di tangan dan teman-teman terlebih dahulu mencatat apa yang menjadi uraian tugas jabatan teman-teman terlebih dahulu. Jadi saya sarankan dan betul-betul sangat menyarankan kepada teman-teman, pertama, ketahui dulu uraian tugas jabatan teman-teman. Setelah itu, untuk melihat kinerja instansi, teman-teman bisa menjadikan uraian tugas jabatan teman-teman sebagai bahan untuk menyaring kira-kira bagian mana yang dapat saya ambil karena ini masuk sesuai dengan uraian tugas jabatan saya. Kemudian kita masuk lebih dalam lagi terkait kinerja organisasi atau instansi dan hubungannya dengan penyusunan uraian jabatan. Di dalam PP 30 tahun 2019 dikatakan di sana bahwa teman-teman dalam merumuskan uraian tugas jabatan tidak boleh melepaskan prinsip SMART. Kata SMART berarti apa? Specific, measurable, achievable, relevant, and time frame. Dengan kata lain teman-teman, apa yang teman-teman tuangkan di dalam uraian tugas jabatan haruslah spesifik. Kata spesifik berarti apa? Haruslah yang benar-benar teman-teman lakukan, atau dengan kata lain saya bisa bilang kalau bicara dalam konteks aturan dan kondisional saat ini saya lebih pada apa yang tertulis di dalam nomenklatur jabatan teman-teman dan hal itu yang teman-teman lakukan di tempat kerja. Jangan sampai teman-teman nyasar. Dalam hal ini seringkali saya temui ketika mereview banyak uraian tugas jabatan yang dimasukkan di dalam sasaran kinerja, banyak yang melaporkan uraian tugas jabatan untuk proses kenaikan pangkat maupun hal lainnya bukan dibunyikan sebagai SKP tahunan, tetapi hal yang dikerjakan harian. Jadi teman-teman harus bedakan. Yang kita bahas pada saat ini dalam perumusan uraian tugas jabatan adalah hal yang teman-teman lakukan sebagai kinerja tahunan teman-teman. Jadi cara memfilternya terlebih dahulu pegang apa yang menjadi uraian tugas utama saya di dalam jabatan yang saya duduki. Itu untuk kata spesifik. Kemudian kedua ada yang namanya measurable atau M. Dengan bahasa Indonesianya yakni terukur. Jadi
apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang dapat diukur. Kalau kita ketahui saat ini dengan munculnya Permenpan 6, sudah ada yang dikatakan di situ pekerjaan yang tidak bisa dikuantifikasikan, kita kualitatifkan. Artinya apa? Pekerjaan yang tidak bisa dihitung kita kemudian jelaskan. Tapi untuk saat-saat ini, lebih baiknya teman-teman menggunakan perspektif measurable. Artinya SKP-nya haruslah SKP yang kuantitatif sehingga dapat diukur. Oh, ini target yang saya tetapkan di awal tahun, ini adalah realisasi yang saya capai di akhir tahun. Kenapa saya lebih arahkan demikian? Karena untuk saat-saat ini kinerja masih diukur dengan besaran pencapaian realisasi terhadap target yang sudah teman-teman tetapkan di awal tahun. Jadi kalau bisa, target yang dapat diukur dan dapat dinilai oleh atasan teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk pada prinsip berikutnya, yaitu achievable. Artinya apa? Sesuatu yang realistis. Artinya apa? Dapat teman-teman peroleh. Dengan kata lain, kalau kita bicara tentang aturan penyusunan sasaran kerja pegawai dahulu, atau bagaimana para senior kita terlebih dahulu menerapkan tentang sasaran kinerja pegawai, di situ dikatakan bahwa apa yang teman-teman rumuskan di dalam uraian tugas jabatan dan juga ada di situ dinamakan besaran targetnya, haruslah target yang dapat teman-teman capai. Ini sangat-sangat berpengaruh, terutama untuk jabatan fungsional tertentu seperti guru, seperti perawat, seperti dokter, karena penentuan besaran target yang kemudian akan dicapai dalam 1 tahun akan menentukan juga besaran angka kredit. Tetapi saya ingin batasi teman-teman khusus untuk jabatan fungsional yang sudah mengikuti diklat fungsional. Mengapa saya katakan demikian teman-teman? Kemarin saya temukan banyak kendala di lapangan teman-teman. Banyak teman-teman yang masih berstatus CPNS menduduki jabatan fungsional masih merasa bingung, terutama ketika disuruh begini, kalian tolong kumpulkan SKP kalian. Oke, teman-teman bisa kumpulkan berdasarkan nomenklatur jabatan fungsionalnya, tetapi teman-teman punya angka kredit belum bisa diakomodir dan diperhitungkan karena teman-teman belum dilantik dalam jabatan tersebut, atau teman-teman belum menyelesaikan diklat teknis yang mengatur tentang bagaimana teman-teman melaporkan pencapaian angka kredit, terutama bagaimana mengintegrasikan apa yang teman-teman laporkan menjadi capaian angka kredit tahunan teman-teman. Kemudian ada satu lagi, yaitu relevan. Nah, harus relevan dengan kondisi organisasi. Jadi teman-teman masukkan uraian tugas jabatan juga tidak bisa asal-asal. Makanya tadi saya bilang uraian tugas jabatan mengkombinasikan antara job deskripsi dengan apa yang menjadi kinerja instansi. Jadi relevan, bukan job deskripsi berdiri sendiri tanpa memperdulikan kondisi instansi. Dengan kata lain, apa yang menjadi target instansi itulah yang menjadi target kerja teman-teman sesuai dengan tugas pokok dan batasan fungsi kewenangan teman-teman di unit yang teman-teman tempati. Oke, ada lagi di situ time frame. Nah, mengapa harus ada time frame? Karena apa? Setiap pekerjaan ada batasan waktu. Ada batasan waktu di mana satu pekerjaan itu akan dievaluasi. Kalau untuk saat-saat ini teman-teman menentukan target harus dengan mempertimbangkan banyak hal. Pertama, kalau saya tidak mencapai ini, konsekuensinya apa di dalam uraian tugas jabatan? Satu hal yang secara pasti dapat teman-teman lakukan terkait dengan waktu, artinya teman-teman harus bisa memasukkan uraian tugas jabatan yang merupakan kinerja tahunan teman-teman, bukan apa yang teman-teman lakukan setiap harinya, seperti yang tadi sudah saya singgung di awal. Jadi
yang teman-teman kemudian masukkan ke uraian tugas jabatan yang ada hubungannya dengan sasaran kinerja pegawai adalah apa yang teman-teman lakukan dalam 1 tahun. Hasil besarnya apa? Bukan yang teman-teman lakukan di setiap harinya. Oke, kemudian satu hal lagi yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman untuk hubungannya antara SMART dan kinerja instansi dengan uraian tugas jabatan. Di situ saling mempengaruhi teman-teman. Yang pasti teman-teman harus pegang di tangan uraian tugas jabatan berdasarkan nomenklatur jabatan dan uraian struktur organisasi, fungsi, unit di mana teman-teman berada, dan gunakan itu untuk memfilter betul-betul hal-hal apa yang menjadi pekerjaan teman-teman, apa yang bukan merupakan pekerjaan teman-teman. Nah, itu kira-kira yang dapat saya simpulkan. Kita lanjutkan pada bagian terakhir, yaitu cara sederhana merumuskannya ke dalam suatu uraian tugas jabatan. Nah, teman-teman, sebelum kita menuju pada bagian akhir cara sederhana merumuskan uraian tugas, saya ingin ingatkan satu hal, teman-teman. Uraian tugas adalah dalam bentuk bahasa kerja. Sedangkan teman-teman saya arahkan ke depan agar dari uraian tugas yang berkualitas tersebut teman-teman mampu kemudian mengubahnya menjadi bahasa kinerja atau bahasa hasil, karena inilah yang akan kemudian teman-teman tuangkan di dalam SKP. Ada beberapa teori dan beberapa aturan, akan tetapi secara simpel coba saya rumuskan di dalam tabel di bawah ini. Saya harap teman-teman dapat menyimaknya, khususnya pada tiap tataran jabatan hasil pekerjaannya adalah berbeda, walaupun di dalam nomenklatur jabatan sudah diatur maupun di dalam aturan struktur organisasi, namun secara umum di dalam instansi pemerintah setiap pejabat memiliki indikator kinerja jabatannya. Nah, itu melekat juga pada batas kewenangan jabatan tersebut. Secara sederhananya teman-teman bisa lihat di tabel itu dari kolom paling kiri dengan kata jabatan, yaitu teman-teman bisa melihat kira-kira saya masuk di jenis jabatan apa, dan teman-teman bisa lihat jabatan tersebut kemudian dikaitkan dengan kira-kira uraian tugas. Kan tadi sudah saya sampaikan ada beberapa bahan yang dapat teman-teman sadur sebagai sumber mendapat informasi tentang uraian jabatan. Jikalau dari aturan struktur organisasi atau OTK biasanya tidak dimunculkan secara spesifik kalimat kerjanya di situ. Nah, teman-teman harus hati-hati. Ada kata yang biasanya muncul yaitu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Itu tidak perlu teman-teman ambil sebagai uraian tugas jabatan. Yang perlu teman-teman ambil hanyalah yang dicantumkan secara rinci, bukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Nah, nanti kalau fungsi dari kata kerja atau operasional pada kolom itu, teman-teman hanya perlu menambahkan itu sebagai kata kerja awalannya untuk bagian uraian tugas jabatan. Itu hanya berlaku untuk teman-teman jikalau ingin membuat SKP pada format SKP yang lama. Sedangkan kalau untuk perubahannya yang kemudian akan masuk di SKP yang baru, sebagaimana sudah saya gambarkan sebelumnya, di mana ada pengintegrasian antara uraian tugas jabatan dengan kinerja organisasi, itu muncul di dalam kolom kata hasil, output, atau outcome. Sederhananya begini teman-teman, kalau berada di tataran staff atau pelaksana, teman-teman tidak lagi melaksanakan fungsi manajerial atau penyeliaan, sehingga teman-teman hanya berfungsi menghasilkan produk atau bahan dasar dari suatu pekerjaan. Sedangkan kalau sudah naik ke tataran mulai dari pejabat pengawas atau eselon 4, di situ seperti seorang kepala seksi, tugasnya berdasarkan batasan PP 11 tahun 2017 lebih pada mengawasi hasil pekerjaan staf. Jadi lebih muncul sebagai verifikasi tingkat awal.
Nah, sedangkan kalau naik ke eselon 3 itu lebih pada mengakomodir para pelaksana dan juga mengakomodir pejabat pengawas. Nah, sedangkan kalau sudah masuk ke eselon 2 dan eselon 1 itu sudah jatuhnya di jabatan pimpinan tinggi media maupun jabatan pimpinan tinggi instansi pemerintah. Nanti teman-teman dapat perhatikan di situ ada kata output, kata outcome. Kalau outcome itu dampak. Semakin tinggi jabatan seorang, berarti semakin besar dampaknya karena kewenangannya juga semakin besar. Tapi semakin rendah jabatan seorang sampai kepada taraf staf, semakin tinggi pula pengaruhnya. Pengaruhnya dari siapa, teman-teman? Jikalau sebagai seorang staf, dia mengerjakan pekerjaan dasar. Jikalau di pekerjaan dasarnya tidak terselesaikan, otomatis dalam pandangan penjenjangan kinerja instansi pemerintah, otomatis kinerja instansi pemerintah tidak dapat tercapai. Jadi masing-masing jabatan memainkan peran sangat penting. Terlepas dari teman-teman harus menyusun uraian jabatannya yang tepat. Jadi jangan lupa setiap individu di dalam instansi pemerintah adalah aset yang berharga, dan setiap individu pegawai dalam instansi pemerintah memiliki perannya masing-masing untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah dalam memajukan Indonesia. Kira-kira demikian, kita langsung saja pada bagian terakhir. Cara sederhana merumuskan uraian tugas atau uraian tugas jabatan. Saya coba membagi dalam 3 langkah utama yang dapat teman-teman aplikasikan di dalam menyusun uraian tugas jabatan. Pertama, saya tuliskan di situ bahwa teman-teman terlebih dahulu harus memahami pertama status Anda atau jenis jabatan. Mengapa demikian? Karena perumusan uraian tugas jabatan di dalam SKP bagi seorang CPNS berbeda dengan seorang PNS. Bagi seorang CPNS, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jika dia menduduki jabatan fungsional tertentu, berarti uraian tugas jabatannya hanya memfokuskan pada uraian tugas jabatan tanpa memperhitungkan besaran angka kredit yang diperoleh. Sedangkan kalau untuk seorang CPNS, dia lebih pada prosedur yang perlu dia lakukan sebagai syarat untuk pengajuan yang bersangkutan kemudian akan dilantik menjadi PNS, yaitu prosedur penetapan PNS-nya. Nah, kemudian kalau untuk seorang PNS, kita harus memahami bahwa jenis jabatan berarti berbeda juga SKP-nya. Jikalau berbeda SKP, berarti uraian tugas jabatannya juga berbeda. Saya coba bagi di dalam 2 kategori besar, teman-teman, terkait status atau jenis jabatan berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Kalau untuk teman-teman yang berstatus jabatan administrasi adalah teman-teman yang menduduki jabatan sebagai jabatan pimpinan tinggi atau kepala dinas atau pimpinan instansi atau setingkat seperti itu. Nah, kemudian jabatan struktural yang seringkali kita ketahui kepala bidang, kepala seksi. Nah, kemudian kalau pelaksana atau staf itu juga termasuk jabatan administrasi. Jadi ada 3 komponen di situ, yaitu jabatan pimpinan tinggi, ada jabatan struktural di situ, dan juga ada jabatan pelaksana atau staf. Kalau jenis jabatan kedua yaitu jabatan fungsional, seperti tadi sudah saya sampaikan berbagai contohnya, yaitu seperti seorang guru, seorang tenaga medis dan sebagainya. Dan aturannya ada di dalam Permenpan RB. Setelah teman-teman sudah memahami jenis jabatan teman-teman dapat menarik informasi tentang apa saja uraian tugas teman-teman. Setelah itu, teman-teman minimal harus memiliki di tangan aturan organisasi tata kerja atau struktur organisasi dan tata kerja di instansi teman-teman bekerja. Mengapa 2 hal ini harus teman-teman ketahui? Karena uraian tugas sifatnya umum.
terkait nomenklatur jabatan. Tetapi kalau kita sudah bicara di ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansi, disitulah dua informasi ini kita satukan. Karena apa yang menjadi uraian tugas teman-teman kemudian akan menjadi dukungan terhadap pelaksanaan tugas fungsi instansi, terutama unit di mana teman-teman bekerja. Setelah teman-teman sudah mendapatkan dua informasi tersebut, teman-teman dapat tuangkan di dalam Excel dan dikombinasikan. Sebagai contohnya sudah saya sertakan di bagian deskripsi video. Di situ teman-teman bisa download contohnya bagaimana saya mengkombinasikan dua informasi ini. Setelah itu langkah berikutnya teman-teman harus mencari yang tadi sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, informasi tentang kinerja instansi di mana teman-teman bekerja. Jadi yang teman-teman harus dapat pertama adalah indikator kinerja instansi teman-teman bekerja. Nah, dari sekian banyak referensi yang dapat teman-teman pakai sebagai rujukannya, mulai dari perjanjian kinerja, mulai dari SKP atasan langsung, mulai dari lakip instansi dan sebagainya, hanya 3 informasi yang teman butuhkan di situ. Pertama, apa yang menjadi sasaran strategis dinas atau instansi di mana teman-teman bekerja pada tahun tersebut. Itu pertama, sasaran strategisnya apa? Ciri khasnya adalah biasanya di situ ada 3 pola. Yang biasa bahasanya kemudian sasaran strategis munculnya meningkatnya atau indeks atau menurunnya. Jadi ada 3 pola kalau berdasarkan aturan Sakip. Ada yang polanya tetap meningkat, ada yang polanya stabilize, ada yang polanya menurun. Jadi kata-kata untuk sasaran strategis rata-rata bunyinya seperti demikian. Nah, itu informasi yang pertama, yaitu sasaran strategisnya apa untuk tahun itu. Biasanya ini juga muncul di rencana strategis Renstra SKPD. Nah, kemudian kedua yang kita butuhkan adalah indikator kinerja utamanya, yaitu apa yang menjadi indikatornya. Itu biasanya indikator haruslah sesuatu yang akuntabel. Dengan kata lain, indikator adalah instrumen yang dapat diukur. Biasanya indikator kita bisa bilang indeks kepuasan masyarakat, indikator bisa kita bilang nilai Sakip dan sebagainya. Nah, kemudian ada satu lagi teman-teman, bagian terakhir, yaitu besaran target dan satuannya. Jadi ini 3 komponen yang harus teman-teman peroleh. Baik itu teman-teman bisa ambil dari Sakip, bisa teman-teman pula ambil dari perjanjian kinerja, bisa teman-teman pula ambil dari RPJMD. Ini modal awal yang harus teman-teman punya terkait dengan indikator kinerja instansi teman-teman. Kemudian ada satu lagi yang namanya indikator kinerja jabatan. Nah, kenapa ini saya katakan penting teman-teman? Setiap jabatan memiliki indikator kinerjanya. Ini paling penting dan sangat signifikan, terutama di daerah, khususnya bagi jabatan pimpinan tinggi. Karena di dalam aturan pemerintah juga sudah diatur bahwa setiap jabatan pimpinan tinggi memiliki indikator kinerjanya. Nah, ini juga bisa berpengaruh. Jadi teman-teman lihat dari awal dulu, identifikasikan saya dalam posisi sebagai jabatan apa. Apakah saya seorang jabatan pimpinan tinggi, jabatan struktural, ataukah fungsional? Teman-teman bisa identifikasi di situ apa saja yang menjadi indikator kinerja teman-teman. Setelah teman-teman sudah memahami posisi teman-teman, jenis jabatan yang teman-teman duduki, uraian tugas jabatan sudah teman-teman catat, teman-teman sudah mengetahui apa saja indikator kinerja instansi teman-teman, indikator kinerja jabatan teman-teman. Kemudian teman-teman bisa rumuskan menjadi uraian tugas jabatan. Nah, ada 2 cara yang dapat teman-teman tempuh untuk merumuskan hal tersebut. Pertama, kombinasikan terlebih dahulu uraian tugas unit dengan uraian tugas jabatan. Jadi ditaruhkan di situ, teman-teman tuliskan di Excel secara sederhana.
uraian tugas di unit saya itu A, B, C, D, E, F, dan sebagainya. Terus uraian tugas jabatan saya itu A, B, C, D, E, F, dan sebagainya. Terus teman-teman mulai tandai di situ. Oh, yang uraian tugas unit yang sesuai dengan nomenklatur jabatan atau uraian tugas saya adalah A, B, C. Cuma 3 itu saja ya. Berarti 3 itu saja yang dapat teman-teman intervensi. Itu juga bisa menjadi pegangan untuk teman-teman kemudian menyusun SKP teman-teman apabila tidak ada SKP atasannya. Nah, kemudian ada tahapan kedua teman-teman, yakni dengan jadikan uraian tugas jabatan yang teman-teman sudah rumuskan tadi sebagai SKP tahunan. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Uraian tugas jabatan jadi SKP tahunan. Apa yang tertulis di nomenklatur jabatan itulah capaian tahunan teman-teman. Itu harus kita pahami dan kita praktekkan. Lebih simpelnya teman-teman, saya harap nanti buka deskripsi video, di situ ada contoh. Saya coba mengkombinasikan bagaimana mengintegrasikan antara apa yang menjadi uraian tugas jabatan, apa yang menjadi aturan struktur organisasi, menjadi uraian tugas jabatan yang berkualitas. Dapat teman-teman download pada deskripsi video. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna bagi kita sekalian. Mohon maaf jikalau ada beberapa hal kurang maksimal. Sekiranya teman-teman berkenan memberikan komentar, saran, kritik agar ke depan konten yang ditampilkan dapat sesuai dengan kebutuhan teman-teman.